Kasta Pro ngelawan Ultra. Coba kira-kira mana yang lebih mendominasi? Kalau di atas kertas tentunya Ultra dong yang lebih tinggi. Tapi di video ini belum tentu karena Vivo X200 Pro nggak semudah itu takluk dari Xiaomi 15 Ultra. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. HP flagship China zaman now memang udah pada luar biasa dan kita wajib bersyukur karena kebagian Vivo X200 Pro dan juga Xiaomi 15 Ultra secara resmi harganya pun ini termasuk oke. Agak beda dari 14 Ultra. Tahun ini Xiaomi 15 Ultra punya backdoor kaca fiber untuk yang varian 512GB, sementara varian 1TB pakai eco letter. Nah, yang versi kaca fibernya ini ternyata mirip banget sama X200 Pro karena memang materialnya sama. Tapi begitu kita pegang langsung deh berasa kalau X200 Pro itu lebih tipis. Sementara bobotnya sih 11-12 lah, cuma selisih 3 gram aja. Nggak cuma body, modul kamera Xiaomi 15 Ultra dia juga lebih tebal. Secara dia pakai sensor 1 inci. Kesannya kayak lebih sangar gitu ya, tapi sekaligus jadi rada was-was takut kegesek-gesek kalau pas kita mau taruh di meja atau taruh di tas barengan sama barang-barang lain karena ini kameranya terlalu nonjol. Dan kalau bicara ketahanan, kedua flagship China ini juga udah sama-sama ngantongin IP68, tapi X200 Pro juga punya IP69 tahan semprotan water jet kayak di tempat cuci steam motor mobil gitu. Ya intinya kita bisa dengan cukup mudah menentukan mana di antara kedua HP ini yang cocok buat kita. Kalau pengen yang lebih ringkas dan nggak nonjol, X200 Pro pilihannya. Sebaliknya, kalau pengen bikin orang ngelirik, Xiaomi 15 Ultra ini lebih eye catching, apalagi kalau dipakein case fotografi kitnya, ganteng dan ikonik banget. Seru nih kalau adu flagship dengan chipset yang beda kubu kayak gini. FYI gue udah 2 bulan pakai X200 Pro tanpa ngalamin kendala performa sekalipun sedikit pun. Intinya gue sangat puas sama Dimensity 9400 di X200 Pro. Tapi Snapdragon 8 Elite di Xiaomi 15 Ultra tentunya juga sangat-sangat menggoda. Oke, mari langsung saja kita adu dengan Antutu 1047 di sini, baik untuk overall score, CPU score maupun GPU score semuanya menang Dimensity 9400. Walaupun bedanya nggak terlalu jauh tapi agak di luar ekspektasi hasilnya. FYI, gue udah coba beberapa kali, hasilnya tetap sama, lebih tinggi X200 Pro. Lanjut kita gas 3D Mark pertama di pengujian Solar Bay berbasis ray tracing. X200 Pro unggul tipis 3 fps di average frame rate, sementara di pengujian Wildlife Extreme resolusi 4K bedanya super duper tipis tapi tetap menangan X200 Pro. Dan puncaknya di stress test Wildlife 20 kali looping pengujian sangat disayangkan Xiaomi 15 Ultra ini kena serangan overheat di loop ke-14, sedangkan X200 Pro ini aman sentosa bisa selesai sampai akhir dan gue coba beberapa kali tetap overheat ya si Xiaomi. Ya intinya Dimensity 9400 dan Snapdragon 8 Elite sebenarnya ada di kelas yang sama, tapi sepertinya butuh sistem cooling ekstra buat manage pelepasan panas di Snapdragon. Makanya brand kayak Samsung itu biasanya sengaja nurunin clock speed atau performanya, skornya lebih kecil tapi at least aman nggak overheat. Punya bodi lebih tipis, baterai Vivo X200 Pro justru lebih gede 6000 mAh dibanding 5400 mAh di Xiaomi 15 Ultra. Tapi di real life beda SOT-nya itu nggak terlalu jauh, nggak sampai 60 menit. Buat main game berat sejam, X200 Pro habis 39%, 15 Ultra 42%. Buat streaming video sejam, X200 Pro habis 6%, 15 Ultra habis 7%. Dan untuk ngecasnya ini kan sama-sama 90 watt ya. Tapi ada sedikit catatan, yaitu ketika udah masuk 95%, speed ngecas Xiaomi 15 Ultra itu turun drastis, jadinya lama ke 100%-nya. Sementara kalau Vivo X200 Pro ini tetap cepat, jadi lebih duluan selesainya. Oke, di sektor layar, kedua flagship China ini masih setia dengan layar yang curve, sama-sama datang dengan LTPO AMOLED 120Hz, sama-sama support HDR10 Plus dan juga Dolby Vision. Bedanya Xiaomi 15 Ultra dia punya resolusi lebih tinggi, tapi urusan brightness X200 Pro ini lebih unggul. Dengan spek kayak begini tentunya nikmat mandangin layar kedua HP ini tanpa ada keluhan sama sekali. Cuma kalau bicara soal selera, kalau teman-teman suka karakter layar yang lebih natural, maka pilihannya jatuh ke Xiaomi 15 Ultra. Sebaliknya,
layar Vivo X200 Pro ini mirip kayak flagshipnya Samsung, luar biasa gonceng, kontras dan warnanya mampu menyilaukan mata. Otomatis jadi lebih enak sih buat yang doyan nonton film horor yang banyak adegan gelapnya. BTW untuk speaker kedua HP ini menurut gua nggak ada yang bisa dibilang superior gimana gitu. Tingkat kelatangannya ada di level yang sama. Bedanya speaker Xiaomi 15 Ultra dia lebih wide, lebih berasa menyebar suaranya. Ketika video ini dibuat, Xiaomi 15 Ultra ini datang dengan Android 15, security patch-nya Februari. Kalau Vivo X200 Pro lebih up to date dengan Android 15, security patch-nya udah Maret. Keduanya sama-sama dijanjiin 4 tahun upgrade versi OS. Kalau ngomongin UI, ini benar-benar subjektif ya. Keduanya berhasil ngasih experience dengan level smoothness yang mantep banget. Nggak ada nge-lag, nggak ada keluhan lah pokoknya. Nah untuk level kustomisasi juga sama lengkapnya lah. Bisa ganti font, tema, animasi notif, animasi fingerprint, dan banyak pilihan always on display juga. Cuma nih, kalau concern ke AI, ternyata HyperOS di Xiaomi ini ngasih fitur yang lebih banyak, yang bakal lumayan sering kepake. Mungkin ada AI writing, kita bisa bikin kalimat atau benerin grammar, support bahasa Indonesia juga. Fitur AI di foto editornya juga lebih banyak. Selain object eraser juga bisa expand foto, ganti awan, atau bikin efek bokeh yang dramatis banget. Kalau di foto editor X200 Pro paling adanya AI eraser aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu nih kameranya. Enaknya flagship China itu jor-joran ya ngasih lensa. BTW ini HP dua-duanya masih ngebawa desain kamera bulat, dan kalau dikocok-kocok ada bunyinya klotak-klotak, bukan rusak, ini stabilizernya yang bergerak. Untuk setupnya X200 Pro ngebawa 3 lensa Zeiss, dimana salah satu lensanya itu periscope 200 MP 3,7 kali optical zoom. Kalau Xiaomi 15 Ultra punya 4 lensa, tuningan Leica, main camnya 1 inci dan lensa periskopnya ada 2. 150 MP 3 kali optical zoom dan satu lagi 200 MP 4,7 kali optical zoom. Setelah nyobain kamera kedua HP ini sekitar 5 hari, gue bisa simpulin kalau kamera Xiaomi 15 Ultra ini bukan buat semua orang. Dia bisa hasilin foto yang artistik, dengan catatan kita bisa dapetin momen yang mendukung dengan skill untuk ngutak-atik tuningan di foto editor setelah motret. Color tone Leica-nya itu estetik banget kalau kita bisa nyetingnya. Sementara Vivo X200 Pro ini bakal lebih gampang dipakai buat semua orang karena memang paling enak buat point and shot. Apalagi dia ada mode humanistiknya yang enak banget buat street photography. Tapi tetap ya kalau kita bisa nyetingnya, menurut gua hasilnya kalau diadu mana yang lebih estetik, nih foto Xiaomi 15 Ultra yang lebih mantap. Rata-rata hasil jepretan Xiaomi 15 Ultra itu dia punya karakter yang underexposed dengan kontras yang lebih tinggi. Padahal gua udah set meteringnya ke average dan warnanya juga gue pakai yang Leica Vibrant ya, bukan Leica Authentic. Untuk menangkap dynamic range terutama langit, awannya itu lebih kelihatan di Xiaomi 15 Ultra, baik untuk lensa ultra wide maupun main camnya. Tapi kamera X200 Pro ini bisa ngasih shadow dan highlight yang lebih ngangkat. Area gelap itu jadi kelihatan lebih terang. Kalau kita foto wajah orang, Xiaomi 15 Ultra ini bisa produce level detail yang lebih baik, tekstur kulit itu tetap kelihatan sebagaimana mestinya. Sementara di S200 Pro, post processingnya itu lumayan keras yang bikin detail jadi berkurang, termasuk bulu-bulu halus yang ada di kulit wajah misalnya. BTW yang cukup challenging juga sebenarnya pas motret di kondisi yang cahaya kurang proper pakai Xiaomi 15 Ultra, karena tangan kita ini harus bener-bener steady, karena kalau gerak sedikit aja hasilnya itu bakal ngeblur. Memang ini baru akan kelihatan jelas ketika kita melakukan pixel peeping. Hal ini juga berlaku pas kita motret zoom jarak jauh ya, misal pakai 10 kali zoom. Buat yang hobi foto makro, kita bisa pakai lensa tele di kedua HP ini dari jarak 10 sampai 15 cm. Di sini lensa tele 3 kali optical zoom X15 Ultra punya fokus range yang lebih luas, bikin seolah-olah jadi terlihat lebih dramatis. Giliran motret low light, Xiaomi 15 Ultra somehow ini kurang konsisten. Kadang warnanya agak pucat sedikit, kadang terlalu vibran, kadang terlalu terang. Kayak di foto ini tuh langitnya, wah ngaco banget warnanya.
terlalu terang. Dan untuk perekaman video, harus gua katakan X200 Pro posisinya memang ada di level yang berbeda, one of the best di platform Android. Stabilisasinya ini gila banget, exposure-nya jarang naik turun, nangkap fokusnya juga stabil banget, rekam pas cahaya kurang proper pun dia minim noise. Bahkan kita rekam pakai lensa tele pun nggak kelihatan lebih gelap, nggak ngedrop dibanding lensa utamanya. Dan yang gua suka, bisa ngasih shallow depth of field yang dalam dan natural. Jadi kemampuan ngerekam Xiaomi 15 Ultra bukan jelek ya, tapi memang kamera X200 Pro nya aja ini yang terlalu bagus. Oke, ini perekaman dari main kamera di 4K 60 fps. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri kestabilannya, terus dynamic range-nya, kita lihat awan di sini nih. Ya. Oke. Dan ini sama-sama bisa switch lensa ya. Oke. Oke, saatnya closing statement untuk komparasi kedua HP ini. Menurut gua, Vivo X200 Pro cocok buat banyak orang karena easy to use, point and shot ready, bahkan kemampuan perekaman videonya gua berani bilang ini best in class untuk saat ini. Performanya juga ngeri. Xiaomi 15 Ultra bukannya nggak bagus, ini HP yang sangat kamera centric, tone Leica-nya bakal bikin ketagihan buat mereka yang memang jago ngeraciknya. At the end, yang bikin bahagia adalah fakta bahwa kedua HP ini bisa dibeli dengan harga yang masih cukup masuk akal. Pilih yang mana? Kalian komen di bawah.